Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 19, ayat 9a, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 16. Sekali peristiwa, tibalah Elia di gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun, Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka telah meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama, melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elia bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, 'Jangan berzina.' Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah,
karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badan seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jaga mata, jaga hati. Akhir-akhir ini ada begitu banyak kasus perzinahan yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang tersandung kasus perzinahan pun bukan orang biasa. Mereka termasuk orang yang cantik dan memiliki penampilan yang menarik. Tentu saja segala sesuatu yang menarik pasti akan membuat orang tertarik dan akan menjadi lain jika kemudian menginginkannya. Saudara terkasih, Yesus dalam Injil hari ini tidak hanya menyentil tentang perzinahan yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi, Yesus menyebut akar masalah yang menyebabkan perzinahan itu terjadi, yakni memandang seorang perempuan dan menginginkannya. Yesus tahu persis bahwa perzinahan bukanlah hal pertama yang harus diatasi, tetapi keinginan hati seseorang untuk mendapatkan atau memiliki seorang perempuan. Yesus selalu mengedepankan kualitas hati terutama sebagai muridnya. Hati yang baik pasti akan memiliki hal-hal baik dalam sikap dan tindakan serta tutur kata. Mungkin sebagian besar dari kita pernah terjebak dalam kata-kata ini, yakni memandang dan menginginkannya. Kita tidak mungkin bisa menghindar dari penglihatan kita tentang segala sesuatu yang menarik. Faktanya, semua orang pasti tertarik dengan hal yang menarik. Persoalan yang diangkat lebih lanjut oleh Yesus adalah menginginkannya. Menginginkannya adalah tahap yang lebih dalam, karena ketika seseorang sampai pada tahap menginginkan, maka selalu ada berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Ia akan rela berbohong pada pasangannya, rela mengeluarkan banyak uang, rela berkorban apa saja, dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Peringatan yang dikatakan Yesus adalah hal penting yang harus senantiasa kita ingat dalam kehidupan kita sebelum kita kehilangan segalanya. Pada tempat yang sama, peringatan itu juga dimaksudkan agar kita lebih menghargai seseorang, apalagi itu perempuan. Harga diri itu mahal, dan karena itu jangan menjadikannya murahan. Kita perlu menghargai diri kita,
dengan menjaga dan merawat diri kita dengan baik dan membuat diri kita pantas untuk dihargai orang lain. Karena ketika kita tidak membuat diri kita pantas untuk dihargai, maka jangan pernah berharap kita akan dihargai. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.